si Widya nampak juga. Baik, kita mulai ya kuliah semester ini. Kita masuk ke mata kuliah pengantar akuntansi syariah. Jadi di sini materinya tentu yang langsung terkait dengan transaksi-transaksi syariah, ya, transaksi-transaksi syariah. Nanti kita akan tampilkan silabusnya, tapi intinya kita akan bicara tentang transaksi-transaksi yang terkait dengan syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna, juga transaksi tentang akuntansi zakat, zakat, wakaf, ya. Jadi secara prinsip yang kita pelajari adalah pencatatannya, jurnalnya, ya, jurnalnya, jurnal untuk transaksi-transaksi syariah. Nah, yang sekarang, yang semester ini, transaksi-transaksi syariah ini, kita di posisi perusahaan umumnya, bukan banknya, atau bukan lembaga keuangannya. Jadi kita di sekarang ini, di semester ini, kalau nanti di semester 3 dan 4 ya, 4 atau 3, 4 semester 4 ada akuntansi bank syariah. Nah, itu dia bagaimana akuntansi dari sisi transaksi-transaksi syariah dari sisi banknya, ya. Itu penting untuk kita pahami, posisi kita di mana, supaya kita bisa tahu jurnalnya, kan? Seperti yang saya ajari di semester lalu, ya, bagaimana kita menjurnal ini, kita harus tahu posisi kita di mana, sebagai apa, ya. Di posisi kita sebagai customer kah, atau posisi kita sebagai penjual, ya. Jadi kita di posisi mana sekarang? Nah, ini untuk semester ini kita belajar akuntansi syariah, akuntansi transaksi syariah dari posisi, kalau nanti di perbankan, dari posisi nasabahnya, dari perusahaan umumnya, ya, bukan dari banknya, dari sisi perusahaan yang umumnya. Nah, inilah yang akan kita bahas di semester ini, ya. Nah, mungkin sekilas dari awal ini sebagai pengantar tentunya yang namanya akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah itu tentu berbeda adanya, ya, berbeda adanya. Artinya akuntansi syariah di sini terkait dengan ajaran Islam, syariat Islam, sedangkan akuntansi konvensional itu secara umum semua. Tidak ada kenal yang namanya prinsip-prinsip syariah yang istilahnya harus lepas dari yang namanya maisir, riba, dan gharar. Ya kan, artinya maisir itu judi, riba itu kelebihan, sedangkan gharar itu ketidakjelasan, ya, tidak jelasan. Jadi ada juga spekulasi, ya, yang mengartikan spekulasi ataupun perjudian itu. Jadi kita terlepas dari itu. Yang namanya akuntansi syariah harusnya terlepas dari itu. Nah, di sini yang akan ke depan yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana mencatatkan transaksinya. Apa debit kreditnya, kan gitu ya. Apa debit kreditnya kalau kita berhubungan dengan bank bertransaksi syariah. Kalau kita berhubungan dengan lembaga keuangan dengan menggunakan transaksi syariah. Apa yang kita catat? Kita di sini yang saya tekankan kembali adalah perusahaan umum atau ada perusahaan syariah. Perusahaan umum berbentuk berlandaskan syariah. Ada yang tahu? Selain lembaga keuangan, ada nggak perusahaan yang atau lembaga yang berbasis syariah? Ada. Ada pernah dengar hotel syariah?
PT Bumi Syariah Utama, Pak. Itu apa? Bergerak di bidang apa itu? Iya, Al-Farizi. Itu di bidang apa dia bergeraknya? Yang Bidang properti itu, bumi Pak. itu. Iya, Pak. Properti. Rumah-rumah gitu. Oh, rumah. Jadi jual rumah dengan sistem syariah. Ya, oke. Itu jadi perusahaan properti ya, syariah. Lalu ada hotel syariah pun ada kan? Pernah lihat hotel syariah? Hotel di sini yang Aceh Syariah itu, Hotel Aceh Syariah ada itu. Di Jalan Gajah Mada setahu saya. Lalu ada tukang pangkas syariah ada nggak? Atau salon syariah ada, salon syariah? Kalau salon syariah saya kira salon muslimah yang lebih dekatnya ya. Dia lebih menekankan ke muslimahnya, bukan ke syariahnya. Karena dia muslimah, dia bisa menjalankan syariah. Khusus muslimah saja mungkin. Itu kondisinya. Nah, jadi sebagai di awal pertemuan kita tentang akuntansi syariah ini, saya ingin memberikan pencerahan di kalian terkait dengan laporan ataupun akuntansi syariah yang memerlukan laporan keuangan tentunya. Jadi di dunia inilah intinya ya, di dunia ini. Yang berlaku sekarang untuk laporan keuangan perusahaan berbasis syariah itu adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, jadi itu ada namanya standar akuntansi keuangan syariah. Yang metode penyusunan laporannya, itu dia standar akuntansi konvensional dikeluarkanlah nilai-nilai non-syariah dari standar akuntansi keuangan konvensional. Dikeluarkan yang ada berkaitan dengan maisir, judi, ada yang berkaitan dengan riba, bunga, dan ada yang berkaitan dengan gharar, spekulasi-spekulasi. Itu dikeluarkan standar akuntansi konvensionalnya, dikeluarkanlah hal-hal yang terkait dengan tadi itu, lalu disebutlah itu namanya standar akuntansi keuangan syariah. Nah, itulah yang ada sekarang ini. Itulah yang dipegang, itulah yang menjadi acuan penyusunan laporan keuangan akuntansi syariah atau lembaga akuntansi syariah, lembaga perusahaan, lembaga keuangan, baik non-keuangan, karena lembaga non-keuangan malah nggak ada laporan akuntansi syariahnya, laporan keuangan biasa aja. Itulah yang dinyatakan sebagai laporan keuangan akuntansi syariah. Inilah yang terjadi sekarang. Ya. Sedangkan di sini saya mau menawarkan ke kalian ada bentuk baru. Ya, ada bentuk baru dari laporan keuangan syariah yang tidak mengacu ke standar akuntansi keuangan syariah yang ada sekarang. Ya, ada dia. Ini memang bagian dari disertasi saya, ya, yang memang terus terang belum dapat pengakuan, malah dapat bully sebenarnya, ya, malah dapat bully dari beberapa orang. Nah, jadi ini coba akan saya tampilkan ke kalian sebagai pencerahan di awal, yang artinya bukan berarti menghilangkan transaksi-transaksi syariah seperti akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istisna, dan lainnya itu. Bukan hilang, tidak. Itu tetap dipakai. Hanya saja yang menjadi masalah kan ketika dilaporkan dia menjadi laporan keuangan, apakah sama laporan keuangan syariah, laporan akuntansi syariah dengan laporan akuntansi konvensional? Di kenyataannya sekarang sama.
Nah, saya coba memberikan alternatif ya, atau pilihan, ya alternatif atau pilihan yang artinya dicobalah supaya mana tahu ada yang bisa mempelajarinya ataupun tertarik, ataupun mungkin mudah-mudahan hidayah Allah juga diberikan ke kita. Ini saya akan tampilkan, ini memang hasil dari disertasi saya yang masih belum sempurna pastinya, yang belum sempurna. Mana dia? Oh, bukan ini. Ini dia. Yang belum sempurna tentunya. Ya, jadi di sini ada tampilan baru. Kalau kalian tahu laporan akuntansi itu kan ada apa? Contohnya, ada apa yang kalian tahu laporan akuntansi? Ada neraca atau posisi keuangan, ya kan? Ada apa lagi? Laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kan itu dia. Itu yang kita pelajari di semester lalu kan? Dan itu yang kalian susun pokoknya berkali-kali dan bertubi-tubi, ya kan? Kalian bertubi-tubi mengerjakan laporan itu, ya kan? Dan saya harap kalian sudah paling tidak mendekati pemahaman, karena nilai kalian baik-baik semua. Ya, nilai kalian baik semua untuk itu. Ya, baru kali ini saya ngasih nilai seperti itu, banyaknya A-nya. Ya, baru sekali ini, ya kan? Tapi ya, saya tidak bisa memungkirinya, karena memang hasil yang kamu kerjakan mendekati yang baiknya, kan gitu. Kan nggak mungkin saya tahan-tahan nilai kamu. Kalau memang sudah sesuai dengan yang apa adanya, ya sudah, ya kan. Tapi kalau itu merupakan hasil dari kecurangan, itu hanya kepada Allah lah yang kamu tahu pertanggungjawabannya, kan gitu ya. Saya tidak tahu itu. Baik, kita mulai. Seperti inilah contoh laporan akuntansi syariah yang coba saya tawarkan, ya, yang coba saya tawarkan ke masyarakat. Sebenarnya ya belum ada ya, ini ingat, ini belum ada di, kalau kamu bawa kemanapun ini belum ada yang membuat seperti ini, ya, membuat seperti ini, karena memang kemarin ini ada hasil disertasi saya yang masih dalam bentuk penyajian ya. Dan masih dibully ya, seperti yang saya bilang tadi, masih dibully karena orang nggak kebayang ini seperti ini laporan, ya, nggak kebayang seperti ini ada laporan keuangannya, karena ini aneh menurut mereka. Tapi sebenarnya inilah pemikiran-pemikiran kita ya, untuk tujuan kita adalah lebih mendekatkan diri ke Allah. Jadi biarlah Allah yang menilai seberapa dekat kegiatan ini kepada proses mendekatkan diri kepada Allah. Baik, ini cover. Nah, kelihatan kan? Pada kelihatan share-nya? Ada, Pak. Oke ya, kelihatan ya. Ini baru covernya nih. Ini covernya. Nah, ini daftar isinya. Daftar isinya itu seperti ini. Nah, inilah isinya. Isi dari laporan akuntansi syariah itu adalah yang pertama laporan komitmen tauhid, lalu yang kedua laporan amanah Allah, dan yang ketiga laporan rahmat Allah, baru yang terakhir catatan atas laporan akuntansi. Catatan ini maksudnya penjelasannya, ya, penjelasan dari masing-masing poin. Kita masuk ke laporan yang pertama. Jadi untuk melaporkan kegiatan perusahaan dalam satu periode akuntansi, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahunnya, pertama kita harus membuatkan laporan komitmen tauhid tertanggal 31 Desember itu. Jadi laporan komitmen tauhid itu isinya seperti ini. Apa ini, Pak? Pernyataan. Namanya komitmen.
pernyataan. Ya, jadi kita tampilkan laporannya seperti ini, ya. Jadi ada komitmen di atas ya, nama perusahaannya, di atas nama perusahaannya, usaha apa gitu ya. Ini MKM. MKM ini maksudnya entitas mikro kecil dan menengah. Ya, entitas mikro kecil dan menengah. Ada namanya laporan komitmen tauhid untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Lalu ada pernyataan Bismillahirrahmanirrahim pastinya. Ya. Jadi di sini kalimat ini sangat penting ya. Kalimat ini sangat penting untuk dia menandakan sebagai laporan kegiatan di seorang muslim ya, karena memang kita dalam bekerja tentu harus mengatasnamakan Allah, alias apalagi yang di atas bismillah kan tidak ada lagi. Ya, kalimat yang paling agung, yang paling tinggi itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu ataupun mengatasnamakan sesuatu itu dengan nama Allah. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalimat ini, itu kan cuma kalimat, Pak. Kalimat saja. Oh tidak, ya kalimatlah yang paling penting. Ini menunjukkan, jadi kadang-kadang gini, apalah artinya simbol katanya juga, atau istilahnya gini, ada mungkin kalian pernah dengar, don't judge the book by the cover, kan gitu ya. Itu ada istilah yang mungkin kalian pernah dengar seperti itu. Artinya jangan nilai seseorang dari luarnya saja. Belum tentu dalamnya bagus, luarnya bagus, dalamnya jelek. Tapi ada juga pernyataan yang lain ya. Pernyataan yang lain artinya apa? Yang tampil di luar ini, yang tampil dilihat kelihatan ini adalah cerminan yang dari dalam diri. Ya. Tidak bisa dia keluar sesuatu yang baik kalau di dalamnya tidak baik. Ya. Itu ada juga pernyataan seperti itu. Jadi tidak semua, jangan digeneralisir ya. Jangan digeneralisir kalau sudah dengan kata-kata bismillah pasti paling tidak dia berusaha ya. Makanya kalau ditanya pun kembali sedikit agak melenceng. Apakah ada juga yang protes kan? Apakah bank syariah sekarang ini adalah berpraktek sesuai dengan syariah murni? Saya bisa bilang ya tidak. Ya, orang bank syariahnya pun tidak. Ya. Kenapa? Karena memang mereka masih mempraktekkan apa yang namanya kegiatan-kegiatan non syariah. Masih bertransaksi dengan menggunakan ribawi, bunga. Ada sedikit-sedikit. Ya kan? Jadi paling tidak dia bertransaksi dengan Bank Indonesia. Ya kan, dengan Bank Indonesia yang memang dia sedikit banyak punya kena bunganya. Tapi ya itulah intinya, paling tidak dia berusaha untuk menjadi syariah. Itu sudah sangat kita hargai. Baik, kita kembali ke laporan ini. Jadi di sini, di laporan ini, yang pertama kali, laporan pertama itu adalah laporan komitmen tauhid. Kenapa? Ini untuk menyatakan, macam proklamasi dia. Ya, macam proklamasi menyatakan bahwa laporan ini berkomitmen terhadap tauhid. Lalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya kira kalimat ini sangat mulia ya. Artinya tidak ada yang di atas kalimat ini lagi. Ya, artinya ini pun kalimat yang sangat baik ya. Artinya yang pertama kali ngomong yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Siapa pertama kali yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang tahu? Kalau di Quran pastinya Nabi Muhammad. Enggak, Quran itu kan ada kisah masa lalu kan? Ada kisah masa lalu. Jadi yang pertama kali mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dari Maha Penyayang, itu pengertiannya.
Tapi pakai bahasanya pun kita nggak tahu pakai bahasa apa kan. Tapi dalam bahasa Arab dia Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama kali ngomong seperti itu adalah Nabi Sulaiman. Kalau kamu baca di Quran itu ada ya, bahwa Nabi Sulaiman lah yang pertama kali mengatakan itu. Bukan berarti bismillahnya, tapi pengertian dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya. Mungkin dia pakai bahasa lain, ya kan, bukan bahasa Arab dan bukan bahasa Indonesia. Bahasa apapun itu, tapi pengertiannya itu. Pengertiannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman pertama kali. Baik. Jadi kalimat ini sangat penting untuk memproklamirkan kalau laporan yang kita buat itu dengan berdasarkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di kalimat pertama disebutkan di sini, kami menjalankan bisnis dengan etika dan akhlak syariah atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pernyataan di sini. Untuk apa pernyataan, Pak? Untuk memproklamirkan. Makanya di laporan keuangan ini kan artinya hasil kerja ya, hasil pelaporan, accountability, pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban dari manajemen dalam mencatat kegiatan-kegiatan transaksi yang ada di usaha perusahaan itu. Kan gitu. Jadi di sini dituliskan bahwa kami menjalankan bisnis dengan etika dan akhlak syariah atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisnis yang mau dicatatkan ini atau bisnis yang telah mau dilaporkan ini memang berdasarkan etika dan akhlak syariah. Di situ sudah mencakup bahwa akhlaknya, apakah jujur sudah harga mati, ya itu sudah tidak usah dipertanyakan lagi, kan gitu ya. Jadi itu merupakan etika dan akhlak syariah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berbisnis itu keimanan ini penting sekali pastinya. Kalau kita tidak percaya kepada adanya Allah, adanya hari akhir dan yang gaib, tentu itulah yang terjadi sekarang. Apa itu? Berbohong, ya kan? Timbangan dilebihkan, timbangan dikurangi, berbohong, segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Dengan pernyataan ini, kita menegaskan kalau bisnis kita ini tidak menggunakan cara-cara, segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Itu komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua adalah kami menjalankan bisnis dalam rangka beribadah. Jadi bisnis ini dijalankan dalam rangka beribadah dan merealisasikan tugas kami sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi. Jadi ini komitmen kembali, mengingatkan kembali atau mengkomitkan kembali kalau tujuan manusia itu diciptakan itu apa. Ya, dalam Al-Qur'an acuannya tentu kita diciptakan, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya kan? Makanya ditulis di sini di poin kedua. Kami menjalankan bisnis dalam rangka beribadah. Dan yang kedua, tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah menjadi khalifatul ard. Tidak aku ciptakan manusia ini menjadi, aku menciptakan manusia ini dia menjadi khalifatul ard. Khalifatul ard itu wakil Allah di muka bumi ini. Wakil Allah jadi kayak mana? Mengelola dengan baik. Ya kan? Itu kondisinya. Itu sesuai syariat. Ini suatu pernyataan yang harus dipahami oleh semua pebisnis, semua akuntan yang ada, sehingga dia bisa menjalankan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, kami mengelola sumber daya ilahi untuk kepentingan manusia di sini, manusia dan alam, dalam rangka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang suci dan tenang. Artinya apa? Akhirnya manusia ini adalah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti di akhir surat Al-Fajr. Nafsun mutmainnah irji'i ila qira'iyatam mardiyah. Qaduli ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita itu kembali nanti. Kembalinya yang kita harapkan itu seperti apa?
kembali kita dengan jiwa yang suci dan tenang. Bukan dengan jiwa yang penuh dengan target-target dan target. Kita kepinginnya kita kembali ke Allah itu dengan keadaan yang suci dan tenang. Ya kan? Gak pernah kamu nengok orang meninggal yang senyum. Itulah indikatornya. Ada orang udah meninggal, dia terbelalak matanya. Nah, itu udah indikator. Indikator tidak tenang. Tapi ada orang yang ketawa, ada yang senyum dia. Saya pernah, saudara saya lihat. Dia meninggal senyum. Senyum manis. Senyum semeringah. Ya, itu yang kita harapkan. Ya kan? Bukan uang yang banyak. Gak ada gunanya uang yang banyak ketika mau meninggal itu. Gak bisa kita korupsi. Kita bisa bayar itu malaikat supaya bisa nyabut nyawanya pelan-pelan. Gak bisa. Ya. Itu tergantung amal ibadah kita. Ya, itu tergantung amal ibadah kita. Dan kita sendiri yang merasakannya. Kalau amal ibadahmu baik, tentu dia senang. Kenapa? Karena dia kembali. Ini kan kembali nih. Dalam rangka kembali kepada Allah. Kita bakal kembali. Ya kan? Sebentarnya nih di sini. Kalau menurut hitungan matematika, kita hanya singgah saja di dunia ini. 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. 65 sampai 70 tahun. Itu adalah 1,5 jam umur di akhirat. Di sini udah 65 tahun. 60 sampai 65 tahun. Kalau di atas itu bonus, kalau udah di bawah itu perskot. Diskon. Kan gitu. Jadi kita aja memanfaatkannya. Ya kan? Kalau kamu tenang-tenang, ya nggak ada waktunya sebenarnya tenang-tenang. Ikuti aja jalan ceritanya ini. Kita berjalan menurut dalam rangka beribadah. Biar ini pun berkaitannya dengan ibadah pastinya. Janganlah kamu berpikir ibadah itu ibadah makhdoh saja. Tentu ada ibadah ghairu makhdohnya. Ya kan? Jadi kami mengelola sumber daya ilahi untuk kepentingan manusia dan alam. Jadi kita mengelola sumber daya itu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam, itu dalam rangka untuk kepentingan manusia dan alam. Ya, artinya tidak ada eksploitasi. Ya, tidak ada zolim di sini. Kalaupun misalnya istilahnya tetap memperhatikan keseimbangan alam. Inilah komitmen 1, 2, dan 3 ini. Ini adalah komitmen yang harus dituangkan dalam laporan akuntansi. Loh, apa hubungannya kok nggak ada angka-angkanya, Pak? Nggak hanya angka akuntansi itu. Ini pun merupakan bagian dari akuntansi, komitmen. Ya, komitmen inilah yang paling penting di awal. Jadi angka-angka itu tidak berarti kalau tidak menjalani atau tidak mengikuti komitmen yang ada di laporan komitmen tauhid ini. Paham kalian? Sampai di sini? Paham-pahamkan saja lah ya. Ya, dipaham-pahamkan saja lah. Tapi intinya adalah kalau pernah kalian dengar seperti ini. Kalau mungkin saya sudah mati nanti baru mungkin bisa diterapkan. Atau kayak mana nggak tahu lah. Entah kapan 100 tahun lagi atau kapan kita nggak tahu. Tapi sampai sekarang ini memang belum diterapkan. Ya, karena memang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Allah yang tahu. Ya. Lalu di sini diakhiri dengan kata alhamdulillah. Ini adalah kalimat yang bersyukur yang paling tinggi di kita. Begitu banyaknya nikmat Allah harus tetap kita syukuri. Nah, komitmen inilah yang paling penting di awal pembuatan laporan. Ya. Dengan bentuk ditandatangani oleh direktur dan komisaris. Ya, ini adalah tanggung jawab dan bentuk komitmen dari direktur dan komisaris perusahaan. Artinya pengelola dan pemilik. Ya, ini disetujui dan diketahui. Inilah laporan pertama. Tidak ada angkanya, Pak, tidak ada. Tapi ini lebih dahsyat daripada
angka. Ya, ini lebih dahsyat daripada angka. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini, insya Allah, ya, nilai-nilai angka itu jadi lebih bermakna. Barulah kita masuk ke laporan selanjutnya. Namanya laporan rahmat amanah Allah. Ini namanya laporan amanah Allah. Laporan amanah Allah Subhanahu wa taala ini untuk tahun berakhir pada tanggal 31 dinyatakan rupiah. Nah, ada tetap ya, tetap ada bismillahnya di atas. Ya, ini untuk pengakuan ya, untuk pengakuan bahwa memang bisa aja Pak sekarang walaupun bismillah tetap aja diselewengkan. Jadi gini nah ya. Bagi yang punya keimanan ataupun kalau bismillahirrahmanirrahim ini kalau bukan orang yang beriman ini memang nggak ada artinya. Ya, ini memang nggak ada artinya, nggak ada efek lah gitu ya. Sama orang kafir yang nggak ada artinya, ini nggak ada efek dia. Ya. Tapi sama orang yang beriman dia ada efeknya. Ya Allah pun kan bisa, tanda-tanda orang, bukankah tanda-tanda orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah dia bergetar hatinya? Itu hadisnya seperti itu. Kan begitu. Jadi kalau kamu tidak disebutkan nama Allah, kalau disebutkan nama Allah tidak ada bergetar di hati kamu, tobatlah. Ya kan? Teruslah bertobat. Supaya bisa kembali naik keimanannya. Karena memang keimanan itu naik turun. Ya, keimanan itu naik turun. Baik. Selanjutnya, ada kalimat pernyataan juga di atas ini. Yaitu kami mengakui untuk laporan amanah Allah Subhanahu wa taala ini, kami mengakui bahwa pemilik sebenarnya dari semua sumber daya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disebutkan di sini. Jadi pemiliknya di Quran pun disebutkan semua ini pemiliknya adalah Allah. Ada milik kita? Enggak ada. Ya, enggak ada pemiliknya itu kita manusia. Kita hanya diberikan amanah saja. Makanya di sini disebut laporan amanah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada pernyataan kami mengelola sumber daya ini dengan jujur sebagai amanah dari Allah untuk kepentingan manusia dan alam. Nah, jadi di sini laporan amanah Allah ini sebenarnya identik ya, bukan sama tapi identik dengan neraca atau laporan laporan posisi keuangan. Ya, itu identik tapi tidak sama. Ya. Lalu di sebelah awalnya itu disebutkan amanah-amanahnya. Jadi kalau di neraca ini harta, tapi kalau di kita ini amanah. Ya, ini amanah Allah. Ada amanah lancar, ada amanah tidak lancar. Kan gitu kan. Lalu itulah jumlah aset itu jadi amanah. Jadi total aset adalah total amanah. Jadi semua harta di posisi aset itu di neraca sebenarnya itu merupakan amanah kepada perusahaan, amanah dari Allah kepada perusahaan. Itu. Lalu, nah kita masuk ke poin yang selanjutnya. Jadi abang nggak ada hutang? Ada. Hutang itu identik dengan titipan Allah kepada kita. Jadi harta ini dari mana sumbernya? Harta ini kalau kita pernah saya sebutkan waktu itu di awal pengantar akuntansi ya. Jadi apa yang kita terima itu sumbernya pastinya dari Allah. Makanya neraca itu kenapa seimbang? Kenapa harus balance? Jurnal itu kenapa harus balance? Ya kan? Ingat pelajaran semester lalu? Ada yang ingat atau lupa? Ada yang nggak ingat atau lupa? Nah, antara dua ya. Jadi artinya apa? Sumber harta itu pastinya dari Allah. Apa yang kita terima sekarang, apa yang menjadi amanah Allah kepada kita, itu adalah apa yang telah dititipkan Allah kepada kita. Sama nilainya. Jadi amanah dengan titipan Allah itu sama nilainya. Jadi tapi kan gitu ya, ada titipan Allah melalui mitra usaha, ada titipan Allah melalui pemodal. Jadi dalam perusahaan
ada titipan Allah itu melalui mitra usaha, seperti yang mau yang memberikan utangan ke kita, yang memberikan utangan ke perusahaan kita. Itu namanya titipan Allah melalui mitra usaha. Jadi jangan kamu kira kalau mau ngutang itu gampang-gampang aja, nggak bisa, ya. Nggak semua orang percaya sama kita. Hanya Allah saja yang menggerakkan orang yang mau ngasih utangan ke kita. Itu harus kamu imani. Nggak bisa dia begitu saja ngasih ke kita duit itu sebagai pinjaman, enggak. Ya, enggak. Dia pasti, artinya apa? Artinya itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala melalui mitra usaha kita. Ada juga titipan Allah melalui pemodal. Jadi apa yang menjadi pendiri ataupun pemilik perusahaan itu menjadi dana ataupun modal ataupun sumber daya yang diberikan pemodal kepada usaha itu menjadi titipan Allah melalui pemodal. Nah, jadi jumlah titipan Allah, jadi jumlah amanah, nih dengan jumlah titipan Allah Subhanahu wa taala itu harus balance. Ya, harus balance dia. Nggak mungkin nggak balance. Ya kan? Kenapa? Karena memang yang kita terima sekarang ini, baik baju, pakaian, harta kita, atau istilahnya apa yang kita gunakan sekarang ini, itu merupakan titipan dari Allah. Bukan milik kita. Sewaktu-waktu bisa diambil sama yang punya. Ya, sewaktu-waktu bisa diambil sama yang punya. Ini hanya titipan saja. Kan begitu memang hakikatnya. Ya. Nah, inilah laporan yang namanya laporan amanah Allah, diakhiri dengan kata alhamdulillah juga, supaya berkah juga dan disetujui oleh direktur maupun komisarisnya. Ya. Ini untuk yang namanya laporan amanah Allah. Selanjutnya ada laporan yang namanya laporan ketiga, yaitu laporan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi amanah, yang ini rahmat. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Tetap dimulai dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim, itu memang tidak boleh tinggal. Lalu ada kalimat pernyataan di sini sebagai tambahan, yaitu kami telah menggunakan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan rahmat atau menghadirkan rahmat. Jadi kita menggunakan sumber daya yang disediakan oleh Allah, apapun itu. Jadi apa yang kita jual itu kan sebenarnya kan sumber daya yang diberikan atau disediakan oleh Allah. Bisa kita ciptakan, bisa kita modif, bisa kita bentuk-bentuk. Pokoknya bisa berubah bentuk, bisa. Pokoknya kita buatlah dia dalam bentuk apa, sehingga menciptakan rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya penjualan sebenarnya intinya. Kita bisa jual. Ya, kita bisa dapat, ya kita bisa jual, kita bisa berikan kepada orang untuk bermanfaat kepada orang. Ya kan? Itu. Lalu ada pernyataan yang kedua, kami telah menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hasil penjualan itu kita merupakan bagian dari rahmat Allah, toh? Berdasarkan pada rasa kasih sayang, damai dan persaudaraan dengan rincian. Nah, jadi artinya di sini usaha kita, bisnis kita itu pastinya mendapat rahmat dari, yang kita harapkan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jualan pun kalau laku itu bagian dari rahmat Allah, kan gitu ya. Jualan kalau laku bagian dari rahmat Allah. Lalu istilahnya apapun yang menjadi yang kita olah, yang kita produksi, yang kita kerjakan, yang bisa kita berikan kepada orang sebagai manfaat kepada orang, itu merupakan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Intinya hasil penjualan ini, kan gitu ya. Rahmat Allah itu hasil penjualan kita. Rahmat Allah hasil penjualan itu bisa dari usaha kita utama, bisa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang lainnya. Jadi bisa ada yang usaha utama, bisa ada usaha lainnya. Jadi muncullah penerimaan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara total berapa? Belum masuk namanya alokasi harta. Jadi dari penjualan atau dari hasil usaha kita itu kita mendapatkan rahmat Allah.
rahmat Allah ini kita alokasikan sebagai harta. Nah, disinilah muncul harta kita. Ya kan, bukankah dalam hadis harta itu adalah apa yang kita zakatkan, apa yang kita infakkan, sedekahkan, dan wakafkan. Itulah harta kita yang secara sebenarnya. Itulah modal kita nanti. Jadi yang kamu bilang harta itu ini sebenarnya. Bukan apa yang kamu pakai itu sekarang. Apa yang kamu pakai itu, pakaian kamu lapuk, makanan busuk. Ya kan, seperti kata Ustaz Somad. Jadi apa yang kita pakai itu lapuk. Apa yang kita makan itu pun busuk. Sebenarnya harta kita itu apa? Harta kita itu ini. Nih. Ya kan? Inilah harta kita itu. Jadi rahmat Allah yang kita terima melalui penjualan itu, kita alokasikan duluan ke bagaimana kita bisa mendapatkan harta dalam bentuk menyalurkan dalam bentuk zakat untuk pembersihan, infak, sedekah, dan wakaf. Inilah dikurangi langsung dia. Penjualan dikurangi dengan langsung zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita kurangi langsung hasil penjualan. Lalu dapatlah setelah dikurangi hasil penjualan, ya kan, kita akan rahmat Allah yang akan didistribusikan. Ini istilahnya didistribusikan. Jadi bahasa pernyataan di sini, kami telah mendistribusikan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut berdasarkan rasa kasih sayang, damai dan persaudaraan kepada pihak utama. Jadi gini, penjualan, kita jualan, kita dapat rahmat Allah dalam bentuk hasil penjualan, uang, hasil penjualan kan. Lalu hasil penjualan itu kita sisihkan atau kita alokasikan untuk harta, zakat, infak, sedekah. Selisihnya itu kita distribusikan kepada pihak utama yang membantu kita berusaha. Siapa itu? Pegawai, pemasok, pemodal bagi hasil. Nah ini dia. Ini pihak yang utama. Jadi dalam akuntansi syariah, pegawai itu adalah penerima distribusi hasil rahmat Allah itu yang utama, yang pertama. Jadi pegawai itu bukan kita di sini, bukan kita kecilkan, dia malah kita muliakan karena dia mau membantu kita, muliakan, kita kasih dia distribusi dari hasil usaha itu. Ya, dalam bentuk rasa kasih sayang dan damai itu kita sisihkan berapa untuk pegawai, untuk pemasok, dan bagi hasilnya. Jadi di sini muncullah jumlah distribusi. Sudah dikurangi dengan jumlah distribusi, masih ada sisanya misalnya, kita distribusikan dalam bentuk operasional, baik dalam bentuk sewa, pembelian ATK, dan lain sebagainya. Sudah dikurangi dari distribusi untuk operasional, maka kita tambah kurangkan dengan rahmat Allah atau distribusikan lagi dengan ke pihak lain yang di luar dari usaha, ya, di luar dari usaha utama maksudnya. Jadi, kalau yang ini yang penerimaan atau distribusi yang di luar dari usaha utama. Apakah itu bertambah atau berkurang nanti kita lihat. Jadi ada total penerimaan atau distribusi di luar usaha. Nah, selisihnya itu, kalau rahmat Allah yang kita terima lebih banyak daripada yang kita distribusikan, itu namanya lebih penerimaan yang belum didistribusikan. Kita ulangi. Kalau penjualan kita 100, lalu kita distribusikan ke pihak-pihak yang tadi, alokasi harta, pihak utama, operasional, sudah kita distribusikan, masih ada selisih 30 misalnya. 100 kita terima dari penjualan. Lalu kita distribusikan di ketiga pihak ini. Pihak utama, operasional, sama lain-lainnya. Ya kan, distribusi. Alokasi harta, operasional utama sama alokasi harta, pihak utama sama operasional, udah kita kurangi, masih ada sisanya 30 misalnya. Maka itu namanya lebih penerimaan yang belum didistribusikan.
Tapi kalau misalnya dari hasil penjualan 100, ingat, hasil penjualan kita dapat rahmat Allah 100. Lalu kita masukkan, kita alokasikan ke harta. Kita alokasikan ke pihak utama. Kita distribusikan ke operasional. Kan itu kan? Yang kita distribusikan ini nilainya 120. Kita terima dari penjualan 100. Tapi yang kita keluarkan untuk alokasi harta, distribusi pihak utama, sama operasional 120. Berarti itu namanya lebih penyaluran yang sudah diterima. Lebih penyaluran yang sudah diterima. Coba, kira-kira yang namanya lebih penerimaan yang belum didistribusikan ini, istilah konvennya apa? Untung, Pak. Laba. Laba. Laba ya. Sedangkan yang ini konven mengistilahkannya rugi. Ya kan? Tapi coba kamu perhatikan. Kita menerima 100, tapi kita bisa mendistribusikan 120. Itu positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau dari sisi konven, itu rugi namanya. Tapi kalau dari sisi syariah, itu positif. Ya kan? Kalau lebih penerimaan yang belum didistribusikan, malah kita kayaknya ada menahan sesuatu yang seharusnya didistribusikan. Ya kan? Nah, ini sebenarnya logika terbalik sedikit dibandingkan dengan konven. Makanya laporan ini menggunakan logika terbalik dari laporan keuangan yang konven. Syariah umum sekarang pun juga. Jadi tidak sama, berbeda dia. Ya. Jadi tidak ada yang namanya rugi ataupun laba di kita. Makanya saya kalau dalam forum itu, saya selalu mengatakan bahwa puncak kehancuran ekonomi sekarang adalah laba rugi. Laporan laba rugi. Yang menjadi puncak kehancuran itu adalah laporan laba rugi. Kenapa? Karena semua diukur dengan laba dan rugi sekarang. Apa yang terjadi? Orang suka dengan laba yang tinggi kan? Perusahaan dinilai bagus kalau labanya tinggi. Labanya besar. Labanya besar itu maksudnya apa? Penjualan lebih besar daripada Pengeluaran. iya, biaya atau pengeluaran. Itulah dia. Ya kan? Jadi jalannya supaya laba itu besar apa? Supaya angka laba itu besar apa biasanya kalau orang sekarang lakukan? Orang konven lakukan? Orang syariah yang mainstream juga? Apa yang dilakukan mereka kalau mereka ingin labanya itu tinggi? Besarin bunga, Pak. Besarin Bunga. pendapatan maksudnya. Iya, Pak. Besarin pendapatan atau kecilkan Biaya. Kecilkan biaya. Inilah yang terjadi sekarang. Ketika dia mau memperkecil biaya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kezoliman dan
eksploitasi. Ya kan? Yang terjadi adalah kezoliman dan eksploitasi. Zolim kepada pegawai, eksploitasi kepada sumber daya alam. Sedangkan kalau dia mau pendapatan tinggi, ya itu sama, eksploitasi juga. Pokoknya pendapatannya besar. Dijuallah semua. Apa yang bisa dijual, dijual. Terakhir, eksploitasi juga. Kan gitu. Eksploitasi itu negatif ya. Jadi, laporan keuangan, laporan laba rugi itu adalah punca dari ketidakseimbangan alam. Nah, dengan laporan rahmat Allah ini, ini bisa kita tampilkan bahwa sebenarnya bukan laba yang menjadi tujuan. Bukan laba yang menjadi tujuan. Tapi bagaimana kita bisa mendistribusikan rahmat Allah itu ke semua pihak. Yang tentu yang terkait. Ya kan? Terkait dengan usaha. Kita sampaikan, kita salurkan semua pihak. Artinya bukan malah pelit gitu, bukan malah memperkecil. Yang penting terdistribusi sesuai dengan penjualan atau rahmat yang ada. Kan gitu terjadi. Tapi ya kenyataannya, kalaupun misalnya tadi yang seperti yang saya bilang, penjualan 100, kok bisa kita ngasih 120? Itu pasti kuasa Allah juga. Kan gitu. Itu pastinya kuasa Allah juga. Kok bisa ada 120? Kan gitu kan? Padahal hasil penjualan cuman 100. Kok bisa kita ngasih 120? Makanya Allah, kalau kamu pahami, Allah itu ngasih rezeki tanpa hitungan. Ya, Allah itu ngasih rezeki tanpa hitungan. Tidak perlu dia hitungan-hitungan kita. Dia kasih rezeki tanpa perhitungan. Jadi hitungan-hitungan matematika itu sama rezeki sama Allah itu tidak connect. Jadi gimana supaya dapat rezekinya baik Pak banyak? Nah itulah yang ceritanya babnya ya kan. Babnya kamu harus mendekatkan diri kepada Allah ya beribadah. Kan gitu bahasanya. Tapi ingat, bukan kaya itu kan yang menjadi tujuan. Kan bukan kaya yang menjadi tujuan. Nah inilah dengan laporan akuntansi syariah ini kita membantu pengusaha-pengusaha muslim untuk kembali back to basic. Tujuan dia bisnis itu apa? Gitu. Tujuan kalau hanya kaya, kita balik ke tujuan hidup yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Apakah ada Allah menyuruh kita kaya? Nggak ada. Nggak ada Allah nyuruh kita kaya. Ya kan? Jadi istilahnya kalau dikasih Allah rezeki itu lain babnya. Tapi tujuan hidup kita itu bukan kayanya itu. Ya. Jadi tujuan hidup kita itu bukan kayanya itu. Tujuan hidup kita itu jelas beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, dengan cara beribadah dan menjadi khalifah lalu dikasih harta sama Allah itu lainlah babnya. Ya kan? Seperti halnya Nabi Sulaiman. Itu adalah kerajaan yang tidak pernah dikasih sebelum dan sesudahnya. Artinya angin pun bisa diaturnya. Jin pun bisa diaturnya. Kan gitu ya. Itu kondisinya. Ya. Jadi kembali ya saya ingatkan di sini. Di sinilah dia laporan rahmat Allah itu diakhiri dengan alhamdulillah lalu tetap disetujui. Nah, inilah laporan intinya yang kalau catatan tentu seperti kalian tahu catatan itu adalah penjelasan dari masing-masing akun. Penjelasan dari masing-masing akun. Nah, inilah laporan yang saya tawarkan kepada masyarakat ya. Ya, artinya melalui disertasi saya yang seperti yang saya bilang tadi, ini dibully habis-habisan. Ya, kamu termasuk generasi yang kedua atau yang ketiga ini. Yang saya tampilkan ini, yang artinya
Nggak tahu ya, entah kapan ini bisa diaplikasikan, ya, entah berapa ratus tahun yang lalu. Tapi ini bagian dari disertasi saya, yang artinya orang menyangka ini mustahil untuk diterapkan sekarang ini. Mustahil katanya. Kenapa? Ya nggak tahu ya, tinggal jawab sendiri. Yang lucunya mereka itu orang-orang yang ahli agama, ya kan? Yang lucunya orang itu yang ahli-ahli agama, yang tahu ilmu, yang tahu istilahnya ilmu-ilmu agama, ilmu Islam. Tapi ya ketika ditampilkan ini mereka tidak mau, nggak ngerti saya. Dia langsung ngomong sama saya, Pak Ismi jangan terlalu jauh dari standar. Lalu saya bilang, standar yang mana? Kan gitu. Standar saya Quran. Standar ibu mana? Kan gitu bahasanya. Ketika saya presentasikan ini, banyak orang mengarah. Jangan terlalu jauh Pak Ismi dari standar, katanya. Saya balik tanya, ibu standarnya di mana? Standar saya Quran. Ibu standarnya mana? Ya, bingung dia. Padahal dia orang Islam. Padahal dia orang berpengetahuan agama. Kan begitu. Ini dibully macam-macam. Ya, artinya tidak diterima. Apa ini nggak betul ini laporannya. Sampai saat ini, sampai detik ini. Ya. Kalian dengan orang-orang yang murni baru. Nah, makanya gini. Jadi kalau kalian tahu pelaku-pelaku akuntansi syariah, pelaku-pelaku ekonomi syariah yang sekarang ini ada, itu adalah produk-produk konven semua, termasuk saya. Termasuk saya. Saya adalah produk ekonomi konvensional. Kan gitu ya. Ya alhamdulillah dikasih petunjuk untuk bisa menyusun ini. Disertasi saya sekitar 371 halaman yang terkait dengan ini. Sampai sekarang belum diterima, belum selesai memang. Tapi intinya apa? Enggak berarti kita dengan kalian yang praktisi-praktisi ekonomi sekarang itu semuanya baunya bau konven. Dia nggak kebayang kalau ada ekonomi syariah itu seperti apa. Ketika saya tawarkan ekonomi syariah seperti ini, akuntansi syariah seperti ini, mereka nolak. Karena memang tidak selesai, tidak merasa enak. Karena mereka tetap enak dengan namanya laba. Padahal, kan gitu kembali ke tujuan, kan ini ya, ini dia tujuannya kan. Tujuan kehidupan kita itu nggak ada nyari laba. Paling banter kita adalah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat kita, berlomba-lomba, bukan bertanding. Ingat, kita berlomba, bukan bertanding. Kalau berlomba, kita searah menuju tujuan yang sama. Yang kita elakkan itu di sini sekarang kita bertanding. Harus kalah orang. Nggak boleh menang. Harus kita yang menang. Atau harus kita yang istilahnya hidup, yang lainnya harus mati. Itu kan bertanding namanya. Kita nggak bertanding. Di dunia ini kita fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Malah kita mengajak. Sunatullahnya kita berjamaah. Kita ngajak orang untuk berbuat baik. Jadi bukan ditinggalkan. Kita ajak, gitu ya. Bukankah Allah Rasul pun mengajak? Kan gitu ya. Jadi kalian ya dengan yang fresh gitu ya, yang istilahnya baru mengenal akuntansi syariah, baru mengenal ekonomi syariah ini, saya coba kasih masukan ini sebagai alternatif. Yang ada apa? Yang ada yang seperti semester lalu. Laba, rugi, posisi keuangan, kan gitu. Ya, seperti itu. Makanya di awal memang saya ngajarkan itu. Nah, setelah masuk akuntansi syariah, baru saya tampilkan ini. Dan ini pun punya cuman saya saja yang ngajarin. Kalau kamu nanti masuk ke kelas yang saya nggak ngajar, nggak ada ini. Ya, ini nggak ada. Ini seperti ini. Jadi kalian istilahnya orang yang digariskan Allah untuk bisa menerima atau bisa melihat ini dulu, ya bisa melihat, paling tidak melihat lah ya, masalah paham itu masalah nanti, tapi paling tidak melihat bahwa ada yang namanya laporan seperti ini, ya ada yang namanya laporan akuntansi itu seperti ini,
Ya. Di sini tidak hanya angka perlu. Ini saya sampaikan angka-angka. Ini angkanya nih, x-axis ini maksudnya angka. Ya. Angka nggak ada, bukan berarti kita anti dengan angka. Jumlah, enggak. Tapi itu hanya sekedar simbol. Yang diperlukan di sini adalah yang kalimat-kalimat yang di atas ini. Pernyataannya, itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar angka. Angka boleh, angka perlu. Tapi tidak itu segalanya. Kan gitu bahasanya. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang ini, dengan kondisi dunia sekarang ini, semua orang fokus ke angka. IP kalian harus 4. Entah siapa yang bilang harus 4. Ya kan, nggak ada pula ceritanya kayak gitu. Jadi nilai harus 100. Ya. Kalau kalian fokus ke nilai, yang dapat hanya sebatas nilai. Tapi kalau kalian fokus ke ilmu, kalian dapat nilai dan kalian dapat ilmu. Itu kondisinya ya. Jadi di pertemuan pertama ini kalian sudah dapat contoh-contoh ini, nanti kita share juga. Jadi Pak, menyusun ini seperti apa? Kalau hukum akuntansinya masih jurnal ya. Karena jurnal itu seperti yang saya bilang dulu waktu kita pertama kali kuliah, proses penjurnalan debit kredit itu malah sesuai syariah kan? Sesuai syariah. Seperti halnya ini. Debit itu adalah amanah, kredit itu adalah titipan Allah. Dia kan harus sama. Kan gitu. Jadi tetap sama, tetap sesuai syariah. Yang jurnal-jurnal kita selama ini, debit kredit buku besar, ya kan, trial balance, apa jurnal umum, jurnal khusus, itu tetap jalan. Ininya, ujungnya ini yang kayak gini. Ujungnya yang kita perbaiki. Karena memang ujungnya yang menjadi acuan nilainya. Prosesnya tetap sesuai seperti yang kita pelajari. Ya. Oke, itu mungkin tampilan pertama kita untuk mata kuliah perantara akuntansi syariah kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan laporan ini, bisa ditanyakan. Walaupun istilahnya tidak, nanti bisa kalian tanyakan juga di WA pun bisa, nggak ada masalah. Tapi intinya kalian sudah termasuk generasi yang pertama untuk melihat laporan ini, ya. Karena saya tidak yakin juga ini apakah memang bisa ya, mereka bisa nanti tercapai nantinya, itu saya pun tidak tahu. Ya, itu kondisinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada kira-kira? Nanti di kasus-kasus soal selanjutnya kita akan coba terapkan kalian nyusun laporan seperti tadi. Tetap mulai dari neraca saldo, sampai dengan neraca saldo tetap seperti dulu. Begitu ke laporan keuangan, baru dia berubah. Kan gitu ya, begitu dia ke laporan keuangan, baru dia berubah. Jadi akunnya tetap, tapi akunnya ngikut ya, akunnya ngikut. Jadi tidak ada kata-kata biaya. Ya, karena biaya itu kesannya eksploitasi tadi saya bilang. Pengorbanan untuk mendapatkan pendapatan, itu pengertian biaya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Malah kerjasama ya kan. Kalau nggak ada karyawan, bagaimana usaha bisa jalan? Kalau nggak ada distributor atau supplier kita, bagaimana usaha kita bisa jalan? Bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan? Atau rahmat Allah, yaitu kan semua kan saling membantu. Sinkron. Makanya didistribusikan. Begitu dapat rahmat Allah, kita distribusikan ke masing-masing pihak yang terkait. Ya, itu saya kira. Ada kira-kira, sebelum saya tutup, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Agak berat memang ya, pertama ya. Begitu pertama kuliah langsung berat gini ya. Tidak apalah ya kan. Udah lama liburan kan paling tidak bisa diajak mikir lah. Kan gitu intinya. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut nanti untuk kuliah selanjutnya di hari apa kita kuliah lagi?
Besok ya. Besok jam 9. Kayaknya berubah itu jadwal kalian. Besok jam 9 kita masuk ya. Mungkin sebelumnya jam 9 bukan pengantar akuntansi syariah. Besok saya masuk jam 9. Nanti coba dicek. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita akhiri aja.